Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita dipermudah kembali untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan mendapatkan berkah ilmu yang manfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia ilmu yang banyak. Baik, pada kesempatan pagi ini kita kembali ini di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 dari Sekolah Fikih Muamalat. Ya, kita kaji dari buku Ustazuna Dr. Irwandi Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita senantiasa taufik dan hidayah untuk senantiasa menambah ilmu dan bisa mengamalkannya. Setiap perintah kita jalankan dan setiap larangan kita berusaha untuk menjauhinya. Baik, kita akan membahas seputar alkohol. Alkohol itu dalam bahasa Arabnya nama lainnya al-ghaul. Alkohol, al-ghaul. Nah, seperti kemarin kita sudah lihat apakah hukum alkohol itu sama dengan khamar. Memang perbedaannya mencolok sekali. Ada yang menganggap alkohol itu sama dengan khamar, yaitu ini pendapat mayoritas ulama kontemporer. Alkohol itu sama dengan khamar. Konsekuensinya berarti hukum-hukum seputar khamar juga berada pada alkohol. Ada pendapat kedua yang menyatakan alkohol itu bukanlah khamar. Ya, alkohol itu bukanlah khamar. Dan pendapat ini yang lebih kami cenderungi, karena alkohol itu turunannya banyak sekali. Dan variannya itu macam-macam dilihat dari gugusnya gitu. Seperti kami sebut kemarin, ada alcohol beverage, ini minuman beralkohol. Nah, ini yang kita sepakati ini nanti masuk khamar. Ada juga alkohol itu sama dengan etanol, ya. Dan yang ketiga itu ada alkohol itu yang memiliki gugus fungsional OH gitu. Dan ini sifatnya lebih banyak. Contoh misalnya saya tunjukkan ada macam-macam ya. Contoh pada parfum. Ya, parfum itu ada alkohol di situ, kandungan utamanya etanol. Ini zat untuk perfumer alkoholnya ya. Artinya alkohol untuk parfum itu ada 3 komposisi. Ya, ada etanol, tapi etanol itu akan menguap cepat. Kemudian ada isopropil myristate, dia itu untuk menyerapnya lebih mudah.
sifat menyerapnya lebih mudah. Dan ada monopropilen glikol, ini sebagai solvent. Ini untuk mengontrol evaporasi, yaitu penguapan dari alkohol tadi, sehingga tidak menguap terlalu cepat. Kan tadi sifat kalau cuma etanol saja, ya, itu akan menguap parfum tadi lebih cepat gitu. Namun kalau ada bantuan monopropilen glikol, itu akan lebih tertahan menguapnya. Nah, jadi ada 3 komponen ini. Saya contohkan perfumer alkohol ya. Alkohol pada parfum itu ada etanol, ini sebagai komponen utama, tapi sifatnya cepat menguap. Sekali semprot, wes langsung bablas hilang. Yang kedua itu ada isopropil miristat. Ya, jika ingin ada penyerapan di situ untuk absorption, penyerapan. Jadi untuk mudah menyerap. Ya, bahasa kita mudah menempel lah. Kemudian komponen yang ketiga itu ada monopropilen glikol. Ini tujuannya untuk membuat parfum tidak cepat menguap. Yaitu membuat parfum tidak cepat menguap. Ya, semuanya ini ibaratnya tujuannya sebagai solvent ya, melarutkan gitu. Nah, ini contoh. Kalau kita bahas kayak begini dan tidak tahu komponen-komponen kayak ini, maka nanti kita nganggap setiap alkohol itu jadi homer, sehingga semuanya jadi bermasalah di sini. Walaupun mungkin etanol ini komponen yang ada juga pada homer, tapi kan etanol itu sebenarnya zat murni. Hukum asal dari cairan atau zat murni asalnya suci dulu. Ya, asalnya suci, karena kalau etanol berdiri sendiri, ya, dia itu tidak diambil dari homer. Dia tidak diambil dari bir, tidak diambil dari whisky, tidak diambil dari vodka. Tidak diambil dari situ. Dia zat yang berdiri sendiri gitu. Sehingga saya lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan alkohol itu bukanlah khamar, pendapat kedua. Walaupun Ustaz Irwandi ini cenderung pada pendapat pertama, pendapat mayoritas. Nah, dasarnya pendapat ini nanti akan berpengaruh ke pendapat selanjutnya. Ya, nanti terutama yang dipakai di luar tubuh ya. Terutama yang dipakai nanti yang di luar tubuh nanti akan berpengaruh sekali. Nah, sekarang kita lihat memproses homer atau alkohol menjadi zat lain. Ya. Bolehkah khamar diproses menjadi zat lain yang halal untuk dikonsumsi, seperti mengubah khamar menjadi cuka,
Para ulama telah sepakat bahwa bila mana khamar berubah menjadi cuka dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, cuka tersebut hukumnya menjadi halal atau suci. An-Nawawi berkata, para ulama sepakat bahwa apabila khamar berubah dengan sendirinya menjadi cuka, hukumnya halal. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat bila perubahan tersebut karena ada campur tangan manusia. Bagaimana hukum melakukan proses dan hukum hasil yang diproses? Nah, lihat ya, Imam Nawawi menyatakan para ulama sepakat bahwa khamar jika berubah dengan sendirinya menjadi cuka, hukumnya halal. Akan tetapi kalau jika dengan campur tangan manusia, ya ini hukumnya nanti para ulama berbeda pendapat di sini. Karena ada campur tangan manusia, bagaimana hukum prosesnya? Nanti ada dua pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, dalam mazhab Hanafi, proses tersebut dibolehkan dan hasil yang telah menjadi wujud lain setelah diproses hukumnya suci, boleh dikonsumsi. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau meminta lauk campuran roti kepada salah seorang istrinya, maka istrinya menjawab, yang ada hanyalah cuka. Beliau bersabda, Ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khallu. Lauk campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Lauk campuran makan roti yang paling enak adalah cuka. Ya, terus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuji cuka, padahal cuka terbuat dari khamar, dan beliau tidak merinci bahwa cuka yang beliau maksud adalah cuka yang berubah dari khamar secara alami atau bukan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa boleh hukumnya memproses khamar untuk menjadi zat lain yang halal. Tanggapan, dalil ini tidak kuat karena mungkin saja yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah cuka yang berubah wujud secara alami, karena Allah telah mewajibkan untuk menjauhi khamar. Maka proses perubahan khamar yang dilakukan dengan sengaja berarti mendekati khamar yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap larangan Allah. Ya, terus. Pendapat kedua, dalam mazhab Syafi'i, Hambali, dan sebuah pendapat dalam mazhab Maliki bahwa memproses khamar menjadi zat lain hukumnya haram. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang bolehkah khamar diproses menjadi cuka, maka beliau menjawab tidak. Hadis riwayat Muslim. Terus. Dalam hadis lain, Abu Talhah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang khamar anak yatim yang merupakan warisan orang tuanya yang telah meninggal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tumpahkan khamar itu. Abu Talhah berkata, bolehkah saya proses menjadi cuka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak. Dua hadis di atas sangat tegas menjelaskan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memproses khamar menjadi cuka, sekalipun khamar itu milik anak yatim, dan setiap larangan menunjukkan bahwa hukum yang dilarang adalah haram. Nah, ini juga pembahasan cuka di sini. Ini kita kesimpulkan pakai pendapat jumhur saja ya. Jadi jumhur itu menganggap kalau khamar itu diolah jadi cuka dengan bantuan tangan manusia, tetap dihukumi haram. Ya. Kalau mendapat jumhur ya berarti tetap najis. Namun kalau cuka itu dibuat dari proses alami, maka tidak ada masalah. Namun kenyataan yang saat ini cuka tidak seperti dulu ya. Diproses dari khamar, cuka tidak seperti itu. Jadi makanya kalau sejak awal kita menganggap alkohol itu khamar, akhirnya nanti bahasannya ke bahasan ini. Menganggap nanti cuka jadi bermasalah itu. Padahal cuka saat ini tuh jauh berbeda. Jadi kalau tadi kan kita bahas ada alkohol berubah ya. Saya lebih tepat katakan ini khamar aja, khamar. Khamar berubah. Khamar berubah ini dengan sendirinya, alami, proses alami. Kalau yang kedua campur tangan manusia.
Nah, kalau khamar ini berubah alami, ini jadi suci. Walaupun sini kalau menurut jumhur kan di sini najis nih khamar. Namun kalau ada campur tangan manusia, ini tetap najis, haram. Ini ya, khamar diproses jadi cuka. Ada yang secara alami, ada yang campur tangan manusia. Namun kenyataan khamar saat ini tidak diproses jadi cuka. Cuka itu prosesnya sendiri. Nanti ada glukos, nanti diproses jadi alkohol dengan fermentasi. Alkohol itu jadi asetaldehid. Asetaldehid jadi asam asetat, yaitu cuka yang kita maksud tadi. Jadi prosesnya ada sendiri. Ya, jadi dari alkohol, kemarin CH3, C2H5OH, turun menjadi asetaldehid. Ini masing-masing produk ini dimanfaatin lagi ya. Nah, punya manfaat lagi sendiri tuh. Baru nanti jadi asam asetat. Yaitu CH3COOH. Ini nanti pemanfaatannya sendiri. Ini lagi nanti ada pemanfaatannya. Ini juga ada pemanfaatannya. Nah, gitu. Sehingga asam asetat yang tadi kita bilang ini cuka, ini zat baru lagi, jadi tidak masalah karena prosesnya itu bukan dari khamar, ini alkohol, zat yang kalau dibilang ya ini bukan khamar di sini, ini bukan tujuan untuk khamar, memang nanti untuk fungsi macam-macam gitu. Ini tidak masalah ya untuk cuka di sini. Jadi bahasannya itu bukan kita proses dari khamar jadi cuka lagi sekarang. Prosesnya terlalu lama. Sedangkan cuka dibutuhkan dalam waktu cepat. Nah, tadi tentang cuka coba kita bahas halaman 113. Cuka yang diproses melalui cara haram. Ya. Para ulama yang mengharamkan proses pengubahan khamr menjadi cuka berbeda pendapat apakah cuka hasil proses itu menjadi suci, halal, ataukah tetap najis. Ya. Sebagian mereka berpendapat bahwa hukumnya tetap najis dan tidak halal dikonsumsi karena sebuah atsar yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah berkata, "Jangan kalian makan cuka yang terbuat dari khamr kecuali perubahan terjadi secara alami." Asar ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sebagian lagi berpendapat bahwa memang hukum prosesnya haram, namun hasil yang diproses telah berubah wujud menjadi cuka, bukan lagi khamr, dan cuka hukumnya halal atau suci. Wallahu alam, pendapat yang tepat yang tetap menganggap najis cuka yang diproses dengan cara haram dari tinjauan Saduz Zari'ah lebih kuat dan pantas diterapkan Umar dalam kebijakannya sebagai khalifah agar tindakan haram memproses khamr menjadi cuka tidak dilakukan orang untuk meraup keuntungan duniawi. Maka sebagai pengambil keputusan dalam sebuah negara patut untuk mengikuti pendapat ini. Adapun dari tinjauan dalil, pendapat yang menghalalkan cuka yang diproses dari khamr lebih kuat karena memang khamr telah berubah menjadi cuka dan cuka hukumnya halal, yang diharamkan hanyalah prosesnya dan bukan cukanya. Ya, sekarang kita lihat jadi kesimpulannya cuka saat ini tidak masalah ya.
Saya tidak pandang pendapat ini, tapi langsung kita katakan cukai itu prosesnya beda sendiri, ya beda dengan yang ada di masa silam.